Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Media Putri Lestina. Saya berasal dari kelas 5D dengan NIM 128. Di sini saya akan menyampaikan hasil proyek saya yang berjudul pengolahan limbah cair hasil produksi tahu menjadi nata de soya. Yang mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Adapun latar belakang pada kali ini, yaitu tahu merupakan sebuah makanan yang sering sekali kita jumpai. Tahu terbuat dari bahan baku kedelai dengan melalui beberapa proses dalam pembuatannya. Proses pembuatan tahu ini menghasilkan limbah yang berupa limbah cair atau biasa disebut dengan whey dan juga limbah padat. Limbah cair atau whey ini merupakan limbah utama yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu. Seringkali limbah cair ini dibuang begitu saja, yang nantinya akan menghasilkan bau busuk dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengganggu ekosistem dan kesehatan lingkungan. Limbah cair tahu ini masih mengandung senyawa-senyawa organik, terutama protein yang sangat berguna bagi tubuh kita. Oleh karena itu, daripada limbah cair ini dibuang begitu saja dan nantinya menyebabkan pencemaran lingkungan, lebih baik diolah menjadi nata de soya. Nata de soya ini nantinya akan bermanfaat bagi tubuh kita dan juga menjadi sumber usaha baru bagi kita semua. Adapun tujuan kegiatan pada kali ini yang pertama yaitu memberi bekal keterampilan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pembuatan nata de soya. Yang kedua, mengedukasi dan membangun sikap peduli lingkungan. Berikutnya yaitu detail informasi dari pabrik yang saya amati di sekitar rumah saya. Pabrik yang saya amati yaitu pabrik tahu Ibu Eni yang tempatnya terletak di Jalan Pemuda Kafal nomor 10 RW 5 Keraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Limbah yang dihasilkan dari pabrik ini yaitu berupa limbah cair dan juga limbah padat. Pabrik ini termasuk dalam pabrik dengan skala kecil. Berikutnya yaitu metodologi percobaan. Yang akan saya bahas dalam metodologi percobaan ini yaitu tahapan kegiatan, alat dan bahan, dan juga prosedur percobaan. Adapun tahapan kegiatan pada kali ini, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan yang ditujukan kepada pemilik, karyawan pabrik, dan juga warga sekitar. Yang kedua yaitu pelatihan. Memberikan pelatihan tentang cara pembuatan dan pengolahan pemanfaatan limbah cair sebagai nata de soya. Dan yang terakhir penyuluhan. Melakukan penyuluhan kepada pemilik, karyawan pabrik, dan warga sekitar untuk membentuk sikap peduli lingkungan. Berikutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan nata de soya ini cukup mudah untuk didapatkan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama, wadah 2 buah, saringan 1 buah, pengaduk 1 buah, panci 1 buah, kompor 1 buah, dan juga botol 1 buah. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan nata de soya ini yaitu limbah cair tahu secukupnya, amonium sulfat secukupnya, cuka secukupnya, gula secukupnya, Acetobacter silenium secukupnya, koran secukupnya, dan juga tali secukupnya. Pada pembuatan nata de soya menggunakan amonium sulfat. Hal ini dikarenakan amonium sulfat sebagai sumber nitrogen. Dan juga pada pembuatan nata de soya ini menggunakan cuka.
Karena cuka berfungsi untuk mengatur tingkat keasaman sehingga pH media akan berkisar pada pH yang optimum pada selang pH 3-5 agar pertumbuhan mikroba dan produksi nata de soya ini maksimal. Berikutnya yaitu prosedur pembuatan starter. Adapun prosedur pembuatan starter yang pertama yaitu limbah cair tahu 1 liter. Kita siapkan limbah cair tahu 1 liter lalu disaring. Dalam proses penyaringan nanti akan menghasilkan ampas. Setelah itu kita panaskan. Dalam posisi dipanaskan, tambahkan gula 100 gram dan ZA 25 gram. Lalu setelah itu, tuangkan ke dalam botol dan diamkan selama 5 jam. Setelah kita diamkan selama 5 jam, media pun sudah dingin, lalu kita tambahkan Acetobacter pseudomonas sebanyak 10 ml. Lalu kita tutup dan diikat dengan rapat. Setelah itu, lakukan fermentasi selama beberapa hari dan akhirnya menjadi sebuah starter. Mengapa starter ini dibuat pertama sebelum pembuatan nata de soya? Karena starter ini harus dibuat terlebih dahulu agar bakteri berkembang lebih banyak dan juga lebih aktif. Berikutnya yaitu prosedur pembuatan nata de soya. Adapun prosedur pembuatan nata de soya yang pertama yaitu menyiapkan limbah cair tahu sebanyak 3 liter. Lalu menyaring. Setelah itu menuangkan ke dalam panci. Setelah kita tuangkan ke dalam panci, lalu kita panaskan. Dalam posisi dipanaskan, tambahkan 100 gram gula dan ZA 1 sendok teh dan juga cuka secukupnya. Lalu setelah dipanaskan, kita tuangkan ke dalam wadah dan dinginkan selama 12 jam. Setelah kita dinginkan selama 12 jam, media pun sudah dingin, lalu kita tambahkan starter sebanyak 20 ml. Setelah itu, setelah ditambahkan starter sebanyak 20 ml, ditutup dan diikat dengan rapat. Dengan ditutup koran, lalu diikat dengan tali. Setelah itu, kita diamkan selama 10 hari dan akhirnya menjadi nata de soya. Bahan-bahan nutrisi tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh bakteri Acetobacter pseudomonas untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk berupa selulosa mikrobial atau nata de soya ini. Perlu diketahui juga, apabila sumber karbon dan nitrogen disuplai sesuai dengan takarannya, maka sumber karbon dan nitrogen tersebut akan terserap semua, sehingga produk selulosa mikrobial ini berupa nata de soya tentu tidak akan lagi mengandung gula sebagai sumber karbon dan urea atau amonium sulfat sebagai sumber nitrogen. Namun, apabila tidak terserap semua dan tidak dikonsumsi sepenuhnya oleh mikroba Acetobacter pseudomonas, tentu akan menghasilkan residu yang berupa sisa-sisa substrat, baik berupa karbon maupun sumber nitrogen. Namun, residu atau sisa-sisa substrat ini umumnya akan larut dan hilang apabila kita melakukan sebuah proses pembersihan, lalu setelah itu pencucian, dan juga perebusan dalam produksi nata de soya. Sehingga nantinya produk akhir dari nata de soya ini tidak lagi mengandung residu sumber karbon dan nitrogen yang digunakan. Nata de soya ini sangat aman untuk dikonsumsi dan juga nata de soya ini yang sudah bersih dipotong kecil-kecil, kemudian ditambahkan sirup dan bahan lainnya sesuai selera Anda. Setelah melewati tahap akhir pembuatan nata de soya ini, nata de soya siap untuk dikonsumsi.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.